kita bisa melihat iman yang diperjuangkan. Dialog antara ibu dan Tuhan Yesus itu dilukiskan layaknya sebuah diskusi yang menantang. Tetapi dari percakapan itu bertumbuh iman yang orisinil. Iman yang muncul karena perjumpaan personal, pribadi, ibu itu dengan Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat bersama keluarga dan komunitas kita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bahagia karena belas kasih-Mu. Jagalah kami agar tidak melanggar perjanjian-Mu dalam menjalani keseharian hidup kami. Semoga kami bisa menjadikan dunia ini kediaman yang membahagiakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak apa yang kita renungkan hari ini, pelayanan Yesus itu tidak terbatas pada orang-orang Israel saja, tapi juga mencakup seluruh umat manusia, terutama mereka yang miskin dan menderita. Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan Yesus menguji ibu Siro-Fenisia itu dengan jawaban yang kurang simpatik, seolah-olah menyamakan ibu itu dengan anjing. Dan ibu itu tidak mundur, tetapi dengan tekun tetap meminta kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya. Di sini tampak kerendahan hati ibu itu yang rela menyamakan dirinya dengan anjing. Harapan akan kesembuhan anaknya membuat ibu itu tekun untuk memohon, betapapun beratnya proses permohonan itu.
Hal ini juga menunjukkan kepercayaan kokoh ibu itu bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Dan Yesus mampu menyembuhkan dengan sabdanya. Iman, ketekunan, dan kerendahan hati ibu itu menggerakkan hati Yesus untuk mengabulkan permohonannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa melihat profil wanita Sirofenisia itu memperkaya gambaran kita tentang karya keselamatan Allah. Yang pertama, keterbukaan tindakan Allah. Latar belakang Sirofenisia mungkin saja akan memberikan pengaruh bagi ibu itu di dalam kehidupan sosial masyarakat Yahudi. Tetapi di mata Allah, setiap orang adalah pribadi yang bermartabat. Allah menghendaki agar manusia beroleh kasih karunia yang melimpah. Lalu yang kedua, kita bisa melihat iman yang diperjuangkan. Dialog antara ibu dan Tuhan Yesus itu dilukiskan layaknya sebuah diskusi yang menantang. Tetapi dari percakapan itu bertumbuh iman yang orisinil. Iman yang muncul karena perjumpaan personal, pribadi, ibu itu dengan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, tanggung jawab manusiawi. Dalam sabda Tuhan hari ini, menyinggung keberadaan seorang ibu Sirofenisia ini sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Dalam tugas keibuannya, ia membawa dan menyampaikan kebutuhan putrinya di hadapan Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar dari seorang ibu Sirofenisia ini. Belajar ketekunan dalam iman akan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tambahkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh mampu menyembuhkan segala penyakit dan kesusahan, sehingga kami semakin bertekun memohon kepadamu. Berilah juga kami karunia kerendahan hati seperti ibu itu, sehingga kami mampu melewati ujian-ujian yang memang harus kami lalui dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami,
dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita bagai buta, tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.